Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal terkait penelitian saya. Eh, Jurnal yang saya gunakan kali ini itu berjudul The Role of Telomeres in the Aging of Human Skin. Jurnal ini yang saya kutip itu ditulis oleh Erin M. Buckingham dan Alessio Giglinghart yang berasal dari Departemen Mikrobiologi dari University of Iowa, Amerika Serikat. Nah, jurnal ini dipublikasi melalui NIH atau National Institute of Health pada April 2011. Pada jurnal ini terdapat beberapa hal yang bisa dibahas dan disampaikan. Yang pertama adalah pengertian telomer, yang kedua adalah pengertian telomerase, yang ketiga adalah pengertian penuaan kulit, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah keterkaitan antara penuaan dengan telomer. Lalu yang kelima adalah upaya perlambatan penuaan kulit, dan yang keenam adalah kesimpulan dari semua yang telah disampaikan. Nah, untuk yang pertama adalah telomer. Jadi telomer itu adalah struktur penting yang terletak di ujung kromosom dan tersusun dari urutan kode genetik yaitu TT, A, G, G, G yang berulang hingga ribuan kali. Nah, telomer ini berfungsi untuk melindungi informasi genetik dengan menjaga kromosom dari degradasi atau pengikisan, rekombinasi atau persilangan, dan fusi atau seperti penggabungan selama proses pembelahan sel. Nah, tanpa adanya telomer, lengan kromosom itu akan menyatu dan mengakibatkan ketidakstabilan genetik di dalam sel. Nah, selanjutnya, apa itu telomerase? Telomerase ini merupakan enzim kompleks yang tersusun dari dua komponen utama, yaitu yakni TERT atau telomerase reverse transkriptase dan TERC atau non-coding DNA. Nah, kedua komponen ini itu berperan dalam menambahkan pengulangan kode genetik yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu TTGGG pada struktur telomer, sehingga telomer tadi yang sebelumnya dapat mengalami pengikisan akibat pembelahan sel itu dapat diperpanjang lagi oleh si enzim telomerase. Kemudian yang ketiga, apa itu penuaan kulit? Penuaan kulit ini merupakan kondisi kulit yang berubah seiring dengan bertambahnya usia, dengan ciri-ciri kulit itu tampak kendur, mengkerut, menipis, dan dipenuhi dengan flek hitam. Nah, penuaan kulit itu dapat disebabkan oleh faktor intrinsik atau faktor dari dalam tubuh kita, maupun faktor ekstrinsik atau faktor dari lingkungan atau dari luar tubuh kita. Nah, faktor intrinsik penyebab penuaan kulit itu bisa terjadi karena faktor genetik atau apa namanya keturunan dan metabolisme sel seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pembelahan sel melalui proses replikasi. Nah, kemudian faktor intrinsik penyebab penuaan kulit itu adalah radiasi sinar UV, di mana radiasi sinar UV yang berlebihan itu dapat merusak struktur kulit. Kemudian radiasi inframerah dan juga paparan zat karsinogen dari lingkungan. Nah, selanjutnya, apa hubungan antara telomer dengan penuaan kulit? Nah, jadi seiring dengan bertambahnya usia, telomer itu dapat pendek akibat dari aktivitas pembelahan sel dan erosi telomer. Jadi, proses pembelahan sel itu ada namanya proses replikasi, di mana saat proses replikasi, protein ganda DNA itu dibagi jadi dua, yaitu bagian leading dan lagging. Nah, telomer itu akan memendek di bagian lagging. Kenapa? Karena ada bagian ujung dari DNA itu yang tidak terjemahkan oleh DNA polimerase, sehingga yang tidak terjemahkan itulah nanti hasilnya DNA yang dihasilkan itu lebih pendek dari DNA yang sebelumnya. Itulah yang akan mengakibatkan pemendekan telomer. Dan juga terjadi karena erosi telomer. Erosi telomer itu seperti degradasi telomer karena faktor sinar UV, faktor sinar inframerah dan sebagainya dari faktor ekstrinsik.
Nah, kemudian telomer ini itu dapat mengalami pemendekan itu sekitar 24,8 hingga 27,7 pasang basah per tahunnya. Nah, ketika telomer ini memendek, akibatnya banyak kode genetik yang tidak terekspresi dan mempengaruhi jumlah protein yang dihasilkan. Nah, proses ini karena jumlah protein yang dihasilkan itu banyak yang hilang, banyak yang berkurang, itu mengakibatkan penurunan fungsi dan kapasitas jaringan kulit dan kemudian terjadilah penuaan. Nah, selain karena penurunan fungsi dan kapasitas jaringan kulit yang dipengaruhi oleh jumlah protein yang dihasilkan, juga penuaan kulit ini disebabkan karena eh, si sel-sel pada kulit itu mengalami apoptosis, yaitu kondisi di mana sel-sel pada kulit itu saling eh, membunuh atau satu-satu sama lain, sehingga akhirnya sel tersebut menjadi mati dan mengakibatkan penuaan. Nah, kemudian apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat penuaan kulit? Jadi penuaan kulit ini sebenarnya belum bisa dicegah, ya. Belum bisa dicegah secara total, namun hanya bisa diperlambat atau dihambat. Nah, jadi pembendekan telomer itu dapat diperlambat dengan mengaktifkan enzim telomerase untuk menambah sekuens telomer yang hilang selama proses pembendekan atau selama proses pembelahan sel. Nah, namun aktivitas telomerase pada sel manusia ini diketahui sangat rendah sehingga menyebabkan munculnya telomer pendek yang dapat mendorong percepatan proses penuaan. Nah, jadi karena aktivitas telomerase pada manusia itu sangat rendah, jadi kita tuh harus membutuhkan yang namanya zat aktif untuk mengaktifkan si enzim telomerase. Jadi dalam penelitian eh, saya tuh ingin melihat pengaruh dari zat aktif, terutama dari senyawa minyak nilam, untuk menstimulasi enzim telomerase sehingga si telomer tadi itu dapat ditingkatkan aktivitasnya sehingga penuaan itu dapat diperlambat. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal kali ini yang pertama adalah pemendekan telomer itu mengakibatkan penuaan kulit. Ya, karena tadi ada dua hal ya. Yang pertama, pemendekan telomer ini mengakibatkan penurunan fungsi dari jaringan kulit yang disebabkan karena berkurangnya produksi protein yang dibutuhkan untuk metabolisme kulit. Kemudian yang kedua, karena sel kulit itu mengalami yang namanya apoptosis. Ya, artinya dia saling membunuh satu sama lain sehingga sel tersebut kemudian mati dan terjadilah penuaan kulit. Nah, kemudian yang kedua, pemendekan telomer ini dapat diperlambat dengan mengaktifkan enzim telomerase. Jadi enzim telomerase ini kan fungsinya untuk memperpanjang untaian nukleotida pada ujung telomer sehingga eh, proses penuaan ini dapat diperlambat. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menstimulasi si enzim telomerase sehingga dia selalu aktif untuk memperpanjang telomer dan penuaan itu dapat diperlambat. Jadi demikianlah presentasi dari jurnal saya. Saya kembalikan ke MC, ke Ilham untuk diskusi selanjutnya. Oke, baik. Pemaparan yang luar biasa ya teman-teman dari Kak Andika. Oke, jadi Kak Andika ini sedang berbicara tentang telomer dan juga hubungannya dengan penuaan kulit. Nah, silakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan terbuka baik melalui kolom chat maupun melalui langsung raise melalui fitur yang tersedia. Oke, sudah ada satu pertanyaan masuk dari Kak Dinza. Silakan Dinza. Baik, izin bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai enzim telomerase ini dapat diaktifkan dengan menstimulasi enzimnya supaya nanti mencegah terjadinya penuaan kulit. Nah, apakah pada penstimulasian enzim telomerase ini dapat dilakukan secara alami? Jika bisa, caranya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurul yang telah memberikan pertanyaan. Baik, jadi itulah yang sedang saya teliti. Apakah enzim telomerase itu dapat distimulasi secara alami atau tidak? Um,
Jadi menurut saya, kalau secara alami, saya tidak tahu jawabannya. Kenapa? Karena eh, secara alami, si enzim telomerase pada manusia itu aktivitasnya sangat rendah, yang mengakibatkan semakin bertambah umur kita, semakin menua kulit kita. Nah, jadi satu-satunya cara ya yaitu dengan mengonsumsi obat yang di mana obat tersebut mengandung zat aktif yang dapat menstimulus enzim telomerase untuk kembali aktif seperti itu. Jadi secara alami, menurut jurnal telah saya baca itu tidak bisa, karena kalau misalnya bisa, berarti ya semakin tinggi usia kita, penuaan tersebut tidak akan terjadi. Jadi dia harus distimulus menggunakan zat aktif dari suatu senyawa, misalnya senyawa nilam atau senyawa-senyawa aktif dari tumbuhan lainnya, yang caranya itu kita konsumsi ya. Lalu dia akan aktif kembali dan kemudian akan memanjangkan telomere sehingga penuaan tadi dapat diperlambat. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Dinza atas pertanyaannya. Lanjut ada pertanyaan berikutnya dari Kak Daniel. Silakan pada Kak Daniel. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin kepada Kak Andika bisa ini ya diupayakan buat suaranya tuh gak pecah. Soalnya dari tadi saya mendengarkan tuh kurang jelas karena dari tadi suaranya pecah gitu. Dan saya juga lihat di chat itu dari Kak Arlin suaranya juga pecah gitu, Kak. Nah, mungkin nanti sebelum menjawab bisa diupayakan ya, Kak, biar informasinya sampaikan dengan baik gitu. Nah, pertanyaan saya ini terkait enzim telomerase. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya terkait pembahasan anti-aging ini karena memang sekarang di sosmed itu banyak banget skincare yang bilang yang apa ya yang bisa klaim dia itu anti-aging dan lain-lain kayak gitu. Intinya sekarang sih orang-orang sudah aware banget ya tentang kesehatan kulit kayak gitu, khususnya skincare. Nah, kalau yang dari Kak Andika tahu, untuk telomerase ini, itu apakah bisa diekstraksi gitu atau tidak ya Kak? Karena kalau yang saya baca dari PowerPoint yang Kakak sampaikan tadi, materi yang Kakak sampaikan tadi, dia itu kan ini ya, ada di DNA gitu. Nah, intinya ya dia itu bukan yang ini ya, bukannya dari luar gitu. Intinya dia itu ada yang dari dalam gitu. Maksudnya ada yang dia tuh ada di tubuh manusia anggapannya. Nah, kira-kira ini dia tuh bisa dibuat secara sintetik gitu atau tidak ya? Nah, kalau misalnya bisa, itu apakah ada produk sejenis atau produk yang dia itu mengandung enzim telomerase? Karena kalau misalnya yang kita tahu kan enzim itu dia kan produk gitu kan ya. Nah, dan saya pernah baca juga kalau enzim itu ya dia itu bisa dibuat yang misalnya bukan dibuat ya intinya itu kita tuh bisa memperbanyaknya itu dengan metode molekuler kayak gitu. Kira-kira terkait hal itu apakah sudah ada atau tidak ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Saudara Daniel. Baik, jadi berdasarkan telah saya, penelusuran saya dari berbagai jurnal, jadi enzim telomerase itu yang sejauh ini saya telusuri itu saya belum nemu ya yang mengatakan bahwa enzim telomerase itu dapat disintesis secara buatan. Jadi eh, menurut pertanyaan Kak Daniel tadi kan, apakah si enzim telomerase itu dapat disintesis dengan banyak secara buatan? Nah, berarti kalau misalnya dia dapat disintesis secara buatan, untuk menstimulasi, untuk membuat si enzim telomerase itu berefek pada tubuh kita, ya pastinya dengan cara meminumnya kan. Nah, sedangkan setahu saya untuk obat penuaan kulit itu belum ada yang saya belum cari tahu, tapi belum ada yang obatnya itu diminum. Tapi yang sudah saya tahu obat untuk penuaan kulit itu hanya obat oles. Obat oles, jadi obatnya itu seperti salep yang mana dia dioles pada kulit kita secara berulang kali, maksudnya secara berkala dan bisa untuk menjaga penuaan kulit. Nah, kalau misalnya enzim telomerase bisa diperbanyak, pasti
dia harus dikonsumsi untuk mendapatkan efeknya. Sedangkan saya tidak tahu apakah si enzim telomerase itu sejauh ini bisa disintesis atau tidak seperti itu. Jadi, tapi upaya pencegahan penuaan kulit salah satunya yang saya tahu saat ini adalah dengan cara mengoles obat, ya, mengoles obat pada kulit, ya, di mana obat itu dia mengandung suatu senyawa yang bisa mencegah penuaan kulit melalui pelindungan terhadap sinar UV seperti itu. Baik, Kak. Saya boleh memberikan feedback gak, Kak? Oh, boleh, boleh, Oke. boleh. Mungkin dari diskusi ini saya yang sempat kepikiran itu apa ya terkait ini ya ekspresi dari enzim telomerase itu. Jadi kayaknya harusnya sih ada ya dari sini mungkin kalau misal kakak tahu bisa disampaikan kalau misal ada suatu ini ya induksi atau kita tuh bisa dibilang kita mengkonsumsi suatu zat senyawa gitu yang dia itu bisa men-trigger ekspresi atau ya yang bisa men-trigger ekspresi dari enzim telomerase. Yang mana nanti kalau misalnya ekspresi dari ini ya dari enzim atau aktivitas dari enzim telomerasenya itu meningkat, maka nanti kan harapannya bisa menunda penuaan kulit. Kira-kira kalau yang dari kakak tahu, apakah udah ada pernah baca gaya kak terkait itu? Jadi kayak kita mengkonsumsi apa gitu yang dia itu bisa meningkatkan aktivitas dari enzim tersebut. Baik, sejauh ini yang saya tahu, jurnal yang pernah saya baca terkait zat yang bisa menstimulasi produksi enzim telomerase, yaitu senyawa aktif dari nilam, namanya patchouli alkohol, di mana eh, senyawa ini itu eh, diduga dapat dapat menginduksi enzim telomerase dan juga mencegah penuaan kulit seperti itu. Namun cara mengkonsumsi zat aktif dari senyawa nilam itu yang saya masih telusuri sampai saat ini. Dia apakah dia sejauh ini saya tahu dia hanya bisa dioles, ya, belum bisa diminum seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas diskusinya, sangat menarik Kak. Baik, terima kasih Kak Daniel atas pertanyaan dan feedbacknya dan ilmunya juga. Oke, diskusi yang menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Daniel juga atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Kak Andika buat pemaparannya. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus segera beralih ke presenter berikutnya. Oke, give applause buat Kak Andika dan juga para teman-teman penanya. Thank you so much buat Kak Andika. Oke, dan selanjutnya kita beralih ke presenter berikutnya, yakni Kak Geren. Apakah Kak Geren sudah ready? Sudah Kak. Oke, waktu dan layar dipersilakan. Sebelumnya apa slide-nya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Geren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geran Azaga Jafar. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang terkait dengan topik penelitian saya, yaitu dengan judul Skin Cancer Concerns in People of Color, Risk Factors and Prevention. Jurnal ini ditulis oleh Alpana pada tahun 2016. Bisa dilihat pada layar. Kemudian timeline presentasi yang akan kita bahas pada siang kali ini, kita akan membahas tentang penyebab kanker kulit, jenis jenis kanker kulit, pengobatan utama kanker kulit, dan tindakan pencegahan dan deteksi dini kanker kulit. Baik, langsung saja yang pertama sekali kita masuk ke latar belakang. Warna kulit pada manusia terutama ditentukan oleh keberadaan melanin dan kulit gelap memiliki melanosit yang lebih besar yang memiliki lebih banyak melanin yang melindungi lapisan kulit yang lebih dalam dari efek berbahaya dari sinar matahari. Melanin ini sendiri adalah pigmen pada kulit yang memberikan warna. Jadi pada orang kulit hitam mereka memiliki jumlah melanin yang lebih banyak karena
melanosit yang memproduksi melanin itu lebih besar daripada orang yang kulit putih. Nah, diperkirakan bahwa epidermis orang kulit hitam memiliki faktor perlindungan dari matahari intrinsik yang memiliki SPF yaitu sebesar 13,4 dibandingkan orang kulit putih yang hanya memiliki SPF 3,3. Nah, peningkatan melanin dan melanosa yang lebih tersebar itu diduga lebih menyerap dan menangkis sinar UV secara efisien sehingga memberikan perlindungan dari sinar UV yang signifikan pada kulit. Jumlah melanin epidermis yang lebih tinggi pada orang kulit berwarna seperti kulit berwarna hitam menyaring setidaknya 2 kali lebih banyak radiasi UV daripada epidermis orang kulit putih. Dan dari kebanyakan kasus kanker kulit itu lebih banyak terjadi pada orang kulit putih daripada orang kulit hitam. Tetapi dari data yang telah ada pada 2016, eh, angka kematian yang disebabkan oleh kanker kulit lebih banyak terjadi daripada lebih banyak terjadi pada orang kulit hitam dibanding orang kulit putih. Hal ini terjadi karena keterlambatan deteksi pada orang kulit hitam, sehingga eh, terjadinya keterlambatan penanganan. Karena eh, ciri-ciri kanker kulit pada orang kulit hitam itu tidak terlihat sejelas pada orang kulit putih, sehingga penanganannya itu dari kasus-kasus yang telah terjadi, penanganannya itu telat dan tidak eh, langsung ditangani. Kemudian kita masuk ke faktor risiko dan penyebab kanker kulit. Ada beberapa faktor risiko dan penyebab kanker kulit, yaitu lingkungan, keturunan, dan sinar UV. Nah, faktor utama penyebab kanker kulit itu sendiri itu adalah sinar UV. Sinar UV sendiri itu terdiri dari sinar UVA dan UVB. Nah, sinar UVA memiliki peran penting dalam karsinogenesis sel punca kulit, dan sinar UVB menginduksi kerusakan DNA melalui respon inflamasi dan tumorigenesis. Maaf, melalui respon inflamasi dan tumorigenesis. Nah, sinar UVA masuk lebih dalam ke dalam kulit dan dapat menyebabkan kerusakan kulit yang lebih dalam, seperti elastosis daripada sinar UVB. Kerusakan DNA dari sinar UVA bersifat tidak langsung diperantarai oleh pembentukan radikal bebas dan kerusakan membran sel. Nah, sedangkan sinar UVB ini terutama menyebabkan eritema atau kulit terbakar. Bahkan paparan sinar UVA atau UVB ini sendiri, walaupun dalam skala rendah, dapat menyebabkan kerusakan DNA yang cukup besar pada semua jenis kulit. Sehingga menghilangkan mitos bahwa orang kulit putih orang berkulit hitam lebih terlindungi dari matahari daripada orang berkulit putih karena sinar UV ini tidak diskriminasi istilahnya. Dia semua jenis kulit dia dapat menyerang semua jenis kulit. Kemudian jenis-jenis kanker kulit. Nah, jenis-jenis kanker kulit itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada jenis kanker kulit non melanoma dan kanker kulit melanoma. Kanker kulit non melanoma itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu karsinoma sel squamosa dan yang kedua itu karsinoma sel basal. Kita bahas tentang karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa biasanya merupakan tumor berbahaya yang tumbuh sangat cepat yang timbul pada sel squamosa di epidermis kulit dan biasanya berkembang dari bekas luka atau luka bakar. Kanker ini biasanya muncul sebagai bercak merah bersisik, luka terbuka, pertumbuhan yang meningkat dengan depresi pusat atau kutil pada kulit. Nah, bentuk dari kankernya itu sendiri dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Dia bulat merah dan ada bercak-bercaknya gitu, seperti bekas luka. Nah, kanker ini biasanya paling umumnya itu terjadi pada orang Afrika, Amerika, dan India atau Asia. Itu sekitar dari data yang tercatat itu sekitar 250.000 eh,
kasus per tahun yang terjadi. Nah, untuk perawatannya sendiri, karsinoma sel squamosa ini sangat dapat diobati dengan operasi sederhana atau dapat dengan eh, pena yang membakar di kulit. Kemudian selanjutnya ada karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal adalah neoplasma ganas pada kulit yang berasal dari sel basal epidermis atau folikel rambut. Kanker kulit ini adalah yang paling umum terjadi pada orang kulit putih dan paling umum kedua setelah karsinoma sel squamosa tadi pada orang kulit berwarna. Karsinoma sel basal sering ditandai dengan warna hitam seperti mutiara yang tembus cahaya dan warna pertumbuhan kulit yang berdaging dengan pembuluh darah kecil di permukaan. Ini dapat kita lihat pada gambar di samping ini bentuknya. Kemudian yang terakhir, melanoma maligna. Nah, ini adalah kanker kulit yang saya teliti pada riset saya kali ini, yaitu melanoma maligna. Melanoma maligna adalah kanker kulit yang dimulai pada melanosit sel yang memproduksi pewarna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin, yang membantu melindungi lapisan kulit yang lebih dalam dari efek berbahaya matahari. Jadi si melanoma maligna ini adalah kanker kulit yang terjadi pada melanosit, yaitu bagian paling dalam dari kulit yang melindungi lapisan kulit itu dari sinar matahari. Nah, melanoma ini adalah jenis kanker kulit ketiga yang paling umum di antara semua kelompok ras. Melanoma ini ditandai dengan warna kecoklatan dan dapat bermetastasis atau menyebar, sel kankernya itu dapat menyebar dengan cepat ke bagian tubuh lainnya. Nah, karsinoma sel squamosa ini dan karsinoma sel basal ini adalah jenis kanker kulit yang paling banyak terjadi kasusnya pada orang berkulit berwarna. Namun, eh, kanker kulit melanoma ini adalah kanker kulit yang paling mematikan. Bahkan kanker kulit ini dapat menyebabkan kematian pada orang kulit berwarna. Tidak seperti kanker kulit non melanoma tadi. Kanker kulit non melanoma itu masih dapat disembuhkan eh, dan tidak menyebabkan kematian seperti kanker kulit melanoma ini. Kemudian selanjutnya ada pengobatan utama kanker kulit. Yang pertama itu ada pembedahan. Sebagian besar kanker kulit, sel basal, dan sel squamosa dapat berhasil diobati dengan pembedahan, dan melanoma tahap awal juga dapat disembuhkan kalau masih tahap awalnya. Kemudian yang kedua itu ada kemoterapi. Itu terapi radiasi berenergi tinggi atau partikel untuk membunuh sel kanker, membunuh sel kanker atau mencegahnya tumbuh. Kemudian ada terapi radiasi yang ketiga. Terapi radiasi ini adalah terapi yang menggunakan sinar X yang dapat itu mengganggu sel kanker. Kemudian ada terapi fotodinamik. Eh, Terapi fotodinamik adalah jenis perawatan yang relatif baru dan alternatif dari pembedahan. Terapi ini biasanya itu menggunakan obat yang membuat sel-sel kulit menjadi sensitif terhadap cahaya. Area kulit yang terkena terpapar sinar laser yang mengaktifkan obat yang dapat membunuh sel kanker. Kemudian ada imunoterapi, adalah jenis pengobatan yang merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker secara lebih efektif. Kemudian terakhir ada terapi bertarget. Terapi ini adalah jenis pengobatan yang menggunakan obat atau zat lain untuk menyerang sel kanker. Obat tersebut uh, langsung menargetkan sel kanker itu dan menghancurkannya. Kemudian di sini ada setelah pengobatan utama ada tindakan pencegahan dan deteksi dini kanker kulit karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, yang pertama sekali itu adalah pemeriksaan rutin. Kita bisa melakukan pemeriksaan rutin ke dokter itu sebulan sekali disarankan agar kita tahu nih apakah tubuh kita itu ada tanda-tanda terjadinya kanker kulit atau tidak. Nah, kemudian edukasi. Edukasi di sini ini adalah eh, bisa masyarakat atau dokter mengedukasi orang-orang
betapa bahayanya kanker kulit, sehingga kita itu harus lebih aware menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari eh, ciri-ciri dari kanker kulit. Kemudian hindari paparan sinar matahari langsung. Kita harus menghindari paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi itu sekitar pukul 10 sampai pukul 4 sore. Itu kita harus menghindarinya agar tidak terkena langsung ke kulit kita. Kemudian gunakan sunscreen atau sunblock agar melindungi kulit kita dari paparan langsung sinar ultraviolet. Yang kelima itu adalah diet sehat. Diet sehat di sini adalah di diet yang mencakup yang dietnya itu mencakup nutrisi kalsium yang tinggi dan vitamin D karena eh, mengonsumsi kalsium yang banyak dan vitamin D itu lebih disarankan oleh dokter daripada berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian terakhir ada perilaku melindungi diri. Perilaku melindungi diri ini maksudnya itu kita berteduh di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau memakai pakaian yang menutup bagian kepala, leher, tangan, dan kaki supaya tidak terkena terpapar langsung oleh sinar UV. Terakhir, ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil diskusi kita tadi, yaitu yang pertama, orang berkulit hitam atau berwarna lebih kebal terhadap sinar UV dibanding orang kulit putih karena mereka memiliki melanin yang lebih banyak sehingga lebih terlindungi. Kedua, insiden kanker kulit lebih banyak terjadi pada orang kulit putih dibanding orang kulit hitam. Tetapi angka kematian yang disebabkan kanker kulit lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Yang seperti saya katakan tadi, karena eh, tindakan pencegahan yang telah dilakukan yang disebabkan oleh kanker kulit yang telah dideteksi. Kemudian yang ketiga, itu adalah sinar UV menjadi faktor risiko utama penyebab terjadinya kanker kulit dibandingkan faktor lingkungan dan keturunan. Nah, yang terakhir, kanker kulit non melanoma lebih banyak terjadi dibandingkan kanker kulit melanoma dan sebagian besar mudah diobati. Tetapi kanker kulit melanoma adalah kanker kulit yang paling mematikan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang diskusikan, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih sekali, Karen. Nah, pemaparan yang lengkap dan komprehensif serta sangat menarik ya teman-teman. Jadi Kak Karen ini berbicara tentang kanker kulit, baik dari definisinya, jenisnya, dan juga pencegahan serta penanganannya. Oke, sesi diskusi kita buka. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, jika ada yang ganjil dan sebagainya, boleh banget dibicarakan di forum diskusi ini. Oke, mungkin untuk mengawali saya izin bertanya dulu Kak Karen. Nah, tadi kan disebutkan bahwa apa namanya kasus kanker kulit itu lebih banyak pada orang yang berkulit berwarna berkulit putih daripada yang berkulit hitam. Namun pada hasil akhirnya ternyata banyak yang lebih banyak orang berkulit hitam yang tewas karena kanker kulit itu tadi. Itu kan tadi disebutkan karena kalau tidak salah terlambat deteksinya ya. Nah, tapi apakah dalam treatmentnya nanti sebetulnya bisa disamakan? Maksudnya seandainya tidak ada apa namanya deteksi yang terlambat, apakah nanti treatmentnya akan bisa sama? Maksudnya itu bukan karena faktornya yang lebih ganas atau sesuatunya, atau karena ada perbedaan fisiologis sehingga kankernya nanti wujudnya atau sifatnya itu beda antara yang berkulit berwarna sama yang berkulit hitam. Baik, jadi untuk treatmentnya sendiri itu untuk yang kanker kulit melanoma itu dibutuhkan operasi yang intens, yang mana diharuskan untuk melakukan pengangkatan pada bagian tubuh yang sudah terkena kanker kulit melanoma tersebut. Karena kanker kulit melanoma ini dia itu sudah berakar di dalam
di lapisan kulit bagian paling dalam. Jadi sehingga harus dilakukan operasi yang intens untuk mengangkat kanker kulit tersebut. Nah, perawatannya sendiri apa bisa disamakan? Tentu tentu saja balik lagi ke apa jenis kanker kulit tadi. Untuk orang yang kulit orang yang berkulit putih, apabila sudah terkena melanoma, tentu saja eh, seperti maaf, orang berkulit hitam tadi kan angka kematiannya lebih tinggi daripada orang berkulit putih itu karena karena keterlambatan deteksi. Jadi kalau misalnya melanoma terjadi pada orang berkulit putih, yang mana deteksinya lebih terlihat duluan daripada orang berkulit hitam, maka untuk kanker kulit melanoma yang masih awal-awal itu masih dapat diobati dengan operasi ringan. Salah satunya itu masih dapat diobati dengan pembedahan seperti tadi. Kalau yang masih stadium awal, masih yang ringan belum parah seperti itu. Oke, menjawab Kak Karen. Ya. Jadi sekali lagi pada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau mungkin ini forum terbuka ya teman-teman, bukan satu arah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada penelitian serupa atau pernah baca jurnal lain tentang hal ini, boleh banget disampaikan. Bisa melalui kolom chat atau melalui rasil. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit sebelum penutupan. Sayang sekali kalau misalnya sesi diskusi ini dilewatkan. Oke, nyambung dikit sama pertanyaan tentang jurnalnya kayak Karen. Dan jadi kalau di jurnal club ini kan jurnal yang diambil adalah jurnal yang terkait dengan topik risetnya ya. Nah, saya penasaran kenapa Kak Karen ini ambil topik tentang kanker kulit di risetnya di India. Jadi kenapa saya mengambil topik ini? Selain ini yang direkomendasikan oleh dosen saya juga tertarik ini melihat apakah kalau di topik saya itu saya menggunakan senyawa nilam. Apakah saya ingin melihat apakah senyawa nilam ini dapat menghambat terjadinya kanker kulit, khususnya kanker kulit melanoma, kanker kulit yang paling parah. Karena seperti yang kita tahu dari riset-riset sebelumnya, eh, senyawa nilam ini dapat menghambat penuaan yang disebabkan oleh sinar UV. Jadi saya ingin melihat apakah dari senyawa nilam ini dapat menghambat penuaan, apakah dia bisa juga dapat menghambat kanker kulit melanoma. Itu. Oh, berarti emang selain diarahkan memang ada ketertarikan lain gitu ya. Iya. Oke. Nah, eh, sekali lagi pada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ingin memberikan masukan mungkin tentang ini ada koreksi sedikit dari jurnal saya baca tentang melanoma itu harusnya seperti ini dan seterusnya, sangat terbuka sekali ya teman-teman. Baik, dari Kak Erlin, silakan. Selamat siang, Garen dan Muhammad Ilham. Terima kasih Garen untuk topiknya yang sangat menarik ini. Saya ingin bertanya terkait karena saya lagi baca-baca jurnal juga yang dari Garen. Ada yang saya lihat ada kriteria yang ABCDE of detecting melanoma itu. Tadi saya lupa apa ada di slide atau enggak. Cuman saya ingin bertanya apakah kriteria ABCDE skin of melanoma itu berlangsung atau berfungsi itu untuk semua jenis kulit? Apakah cuma untuk yang berkulit putih atau yang berkulit hitam juga sama? Kalau tidak, apa perbedaannya dan bagaimana caranya supaya kita sebagai orang awam bisa melakukan pencegahan dengan
kriteria yang disebarkan ini. Terima kasih. Oke, baik Kak Erlin, sebentar ya saya lihat gambarnya dulu. Izin stop share sebentar. Baik, eh, dari yang saya baca dan saya tahu sejauh ini, untuk kriteria melanoma ABCDE ini itu tidak spesifik kepada orang kulit putih atau kepada orang kulit hitam dari kelimanya ini. Eh, Kriteria-kriteria ini cuma untuk menggambarkan ciri-ciri dari melanoma yang terjadi di kulit kita. Apakah melanoma yang terjadi di kulit kita itu adalah jenis yang A atau jenis yang B atau jenis yang C. Untuk kriteria khususnya sendiri, apakah A, B, C, D, E itu eh, khusus kepada orang kulit putih atau kulit hitam, itu setahu saya tidak ada kriteria khususnya. Itu cuma ciri-ciri dari melanoma yang terjadi di kulit. Seperti itu Kak Erlin. Oke, baik. Terima kasih, Karen. Oke, terima kasih banyak buat Kak Erlin atas pertanyaannya dan juga terima kasih sekali buat Karen atas pemaparan dan juga diskusi yang luar biasa sekali. Oke, kita applause juga buat Kak Karen. Terima kasih sekali lagi buat presentasinya. Nah, uh, mungkin yang lain masih ada pertanyaan ya teman-teman, namun karena keterbatasan waktu, sekarang sudah menunjukkan 13:55. Jadi, saya sekali sesi PRC Journal Club ini harus berhenti di sini dan kita tunggu lain kali. Oke, sekali lagi give applause buat dua presenter kita yang keren, ada Kak Dika dan Kak Karen. Terima kasih buat pemaparannya dan juga terima kasih sekali buat teman-teman atas kehadirannya. Nah, sebelum kita semua live dan kembali ke urusan masing-masing, mari kita tutup dengan dokumentasi terlebih dahulu. Pada teman-teman, mohon untuk membuka kameranya.